Meski terlihat kurang garang, senjata keris tetap ditakuti lawan. Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa. Memiliki ujung yang lancip dan tajam, bentuk keris sangat khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam di daerah lainnya. Keris berbentuk tidak simetris karena seringkali bilahnya berkelok-kelok dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris yang terkenal adalah yang memiliki gelombang dan berkelok atau bergerigi. Umumnya, sebuah keris memiliki 3 bagian, yaitu bilah atau pisau, hulu atau gagang, dan warangkah atau sarung. Diukir dengan teliti, bagian keris ini memiliki arti seni tersendiri. Bahan pembentuk keris juga beraneka ragam, seperti logam mulia, kayu, gading, hingga yang terbuat dari emas. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus benda pelengkap sesajen. Namun kini, keris juga menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana, simbol kecerdikan budi, atau menjadi benda koleksi yang dilihat estetikanya. Terlepas dari pemahaman tentang keris yang pada umumnya kemudian terangkum menjadi salah satu budaya Indonesia, berbicara keris lebih sering dipandang sebagai barang yang mengarah ke mistik, magis, supranatural, paranormal, dan apapun yang itu berbau gaib. Secara umum, di masyarakat Jawa khususnya, membicarakan keris otomatis pikiran mengarah ke mistis. Jarang yang melihat sebagai bagian dari budaya adiluhung hasil karya seni yang luar biasa indahnya. Image mistis sedemikian melekat, lebih-lebih diperkuat lagi dengan produksi film, roman, atau cerita apapun, juga menggambarkan keris berhubungan dengan kesaktian, keampuhan, dan kekuatan gaib. Lalu bagaimana asal-muasal keris? Sejarah keris hingga kini masih dianggap kurang jelas. Namun banyak yang meyakini bahwa pemakaian keris muncul sejak masa akhir Majapahit. Dahulu, setiap orang Jawa, kaya atau miskin, harus mempunyai keris di rumah maupun sepucuk tombak dan sebuah perisai. Awalnya keris dibuat sebagai senjata tikam seperti belati. Keris digunakan oleh kerajaan Singasari untuk berperang melawan kerajaan lain, sekaligus menjadi alat membela diri dari serangan musuh. Kala itu, keris masih berupa betok dengan bentuk yang cenderung kaku dan belum sempurna. Barulah di masa kerajaan Majapahit, keris mendapat sentuhan seni yang membuat tampilannya terlihat lebih indah. Pulau Jawa diduga sudah mengenal keris sejak abad ke-6 atau ke-7. Sebagian bentuk awal keris dari periode itu masih bisa dikenali, namun banyak juga yang belum teridentifikasi. Meski nenek moyang Jawa umumnya beragama Hindu dan Buddha,
Bukti bahwa budaya keris berasal dari India atau negara lain masih belum dapat dipastikan. Tidak ada juga bukti kaitan langsung senjata tradisional ini dengan kedua agama tadi. Memang secara prototip, keris sudah ditemukan di beberapa candi Nusantara, yang mana pada candi ini, India atau negara lain, bentuk serupa keris tidak pernah ada. Di Indonesia, relief keris dapat ditemukan di Candi Borobudur pada abad ke-8, Candi Prambanan pada abad ke-9, atau patung lelaki Jawa dengan keris di Pemandian Candi Leta pada abad ke-15. Secara umum, bentuk desainnya juga agak berbeda dengan desain keris saat ini. Sementara bentuk keris yang dikenal saat ini setidaknya sudah muncul sejak abad ke-10. Diperkirakan menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Beberapa daerah tersebarnya keris seperti di Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, sebagian Sulawesi, hingga Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina, dan lain-lain. Keris di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam penampilannya, fungsi, teknik garapan maupun istilahnya. Seperti apa pengaruh dan fungsi keris pada masyarakat? Sejak dahulu, keris digunakan sebagai senjata, alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Alat ini juga dapat menghindarkan serangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Sebagian orang juga percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus. Terlepas dari sisi magis, ada beberapa fungsi lain keris bagi masyarakat. Pertama, keris pada masa lampau digunakan sebagai senjata tradisional. Di zaman kerajaan, setiap prajurit membawa keris yang diselipkan di pinggang sebagai senjata pokok dalam berperang. Keris bisa ditemukan di kisah Ken Arok, Amangkurat II, dan lain-lain. Keris juga sering digunakan oleh pahlawan seperti Imam Bonjol Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Kedua, sebagai benda pusaka, warisan nenek moyang. Alasan ini membuat keris dibuat dan disimpan dengan sangat hati-hati. Keris juga banyak disimpan di museum atau keraton seperti Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Simbol atau lambang ini berupa lukisan, perkataan lencana, dan lainnya yang mengandung arti tertentu. Simbol keris diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan, lambang status, identitas, serta falsafah masyarakat Jawa. Lalu keris juga menjadi alat perlengkapan berbagai aktivitas, misalnya perlengkapan pertunjukan wayang, perlengkapan upacara. Terakhir, fungsi keris sebagai benda seni. Jika diperhatikan, keris dengan warangkanya adalah kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Berbagai fungsi tadi tentu mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu.